Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan tips dan informasi terkhusus teman-teman yang bertanya kemarin. Nah, masih seputaran pertanyaan Sobat Kicau Mania, kita akan buatkan videonya sekaligus jawaban. Nah, ini memang penting, kerap kali ditanyakan oleh para Kicau Mania, terutama para peternak pemula. Nah, pertanyaannya adalah, Om, bagaimana kalau gelodok itu ya terkena matahari dari awal susun sarang? Kita pakai gelodok petak sama seperti Om. Nah, manfaatnya apa gelodok petak? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua adalah, apakah nggak ngaruh Om kalau terkena matahari? Ketika bertelur, mengeram hingga menetas, hingga cindilan itu benar-benar sudah ada di dalam sarang itu, apakah nyaman? Nah, selanjutnya sampai turun gelodok. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab di video ini. Jangan kemana-mana, simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, perlu kita ketahui bersama Sobat Kicau Mania bahwa untuk pemakaian gelodok petak ini sangatlah penting. Kenapa kita bilang penting? Karena untuk di lolo indukan ini ya, dalam tanda kutip lolo indukan. Nah, kalau kalian memperhatikan dari dulu konten kita selalu gelodok petak kita pakai, bahkan itu tampilannya di depan, bukan kita meletakkannya di belakang. Jadi nggak perlu repot-repot kita masuk ke dalam kandang. Apabila kami ingin syuting, panen, ya mengintip cindilan, semuanya praktis di atas kepala kita. Ya, artinya di depan pintu masuk. Di gelodok petak itu manfaatnya banyak Sobat Kicau Mania. Nah, kalau mereka susun sarang di sana, ya otomatis sarangnya itu bisa berpindah-pindah, baik di pojok kiri, pojok kanan, maupun di pojok bagian ujung. Nah, itu lihat lubang sarangnya Sobat Kicau Mania. Mereka berpindah-pindah mencari titik nyaman. Nah, ini tidak mempersulit. Apabila mereka ingin bertelur, mereka hanya fokus satu gelodok, kemudian sarangnya itu tinggal mereka ganti apakah di sebelah kiri atau sebelah kanan. Dan kita pun tidak repot Sobat Kicau Mania menyiapkan 2 gelodok, 3 gelodok, bahkan 4 gelodok. Nah, memang banyak sekali menjadi kontroversi di antara para peternak, harus memakai gelodok 1, 2, atau 3. Nah, kalau di peternakan kami gelodoknya hanya 1. Kalian bisa cek di konten kita yang dulu hingga konten kita yang sekarang. Nah, lanjut pembahasan tentang isi gelodok. Isi gelodok ini memang harus kita sering bersihkan Sobat Kicau Mania, terutama dari debu dan kotoran yang menempel di alas dasarnya. Nah, kita bisa membersihkannya dengan cara menarik bagian sisi sarang, kemudian kita bersihkan pakai tisu basah atau kain basah ya. Kita lap aja bagian bawahnya sampai benar-benar kering dan bersih. Nah, itu membuat kita menjadi praktis Sobat Kicau Mania apabila kita di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kita. Jadi gelodok ini hanya 1 dan kita rutinitas harus membersihkan bagian alasnya saja. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, Om, apakah nggak masalah kalau sinar matahari itu masuk ke gelodok, tembus? Nah, ini artinya bukan sekedar tembus, tapi benar-benar menyinari masuk ke dalam gelodok, kena posisi sarang. Nah, dikarenakan ini gelodok petak, nanti kita akan berikan triknya Sobat Kicau Mania. Apabila ketinggian matahari itu benar-benar masih di atas gelodok ya sampai siang hari, maka kalian harus inisiatif ya. Bisa kalian sedikit geserkan posisi sarang atau pindahkan cindilan yang ada di dalam gelodok. Nah, bisa kalian letakkan di pojok kanan atau di sisi lain yang tidak terlalu terkena sinar matahari. Nah, atau bagian atapnya itu kalian tutup separuh saja Sobat Kicau Mania. Nah, kalau kalian memperhatikan di kandang kami ya, atapnya itu hampir full. Memang bentuknya sedikit kecil ya, atap transparan yang warna putih itu. Nah, bisa kalian tutup setengah sehingga ketika di atas jam 10, jam 11 mataharinya tidak kena menyinari isi gelodok. Nah, kalau kami di sini Sobat Kicau Mania tidak bisa merubah seperti itu karena kita sudah nyaman ya. Memang pagi-pagi terkena sedikit sinar matahari, kemudian untuk selanjutnya itu memang kita geser posisi anakan itu, kita geser di bagian pojok kanan atau di pojok bagian depan. Nah, oleh karena itu pintu gelodok itu cukup tinggi Sobat Kicau Mania, lebih tinggi dari kepala mereka. Coba kalian perhatikan di depan kalian ini, di video ini. Nah, apabila kita letakkan di pojok ujung ya, di depan itu dekat pintu, maka sinar mataharinya nggak akan kena Sobat Kicau Mania. Nah, kemudian yang ketiga, ini bonus tambahan dari kami Sobat Kicau Mania. Perlu diketahui induk murai batu itu lebih pintar. Ketika dia posisi nyaman mencari titik sarangnya, dia bisa berpindah-pindah. Apalagi dia hafal tempat yang kemarin di bagian kiri. Nah, dia bisa pindah membuat lubang sarang itu di bagian kanan atau di dekat pintu, sehingga ketinggian pintu itu menghalangi sinar matahari yang nembus ke gelodok. Nah, itu bonus untuk kalian. Nah, kembali kita serahkan kepada indukannya.
Toh kita tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu repot-repot memikirkan hal itu, karena semuanya itu bisa diatur. Nah, itulah fungsinya gelodok peta berbanding dengan gelodok yang terbuat dari pohon atau dari bentuk pipa. Nah, suatu kelebihannya kalau untuk gelodok peta kita pakai di lolo indukan, karena gelodok peta ini seperti di konten yang lama kita akan jelaskan, kita bisa membersihkan sarangnya itu praktis, tinggal kita buka bagian belakang, otomatis kita bisa langsung membersihkan. Maka dari itu pintu belakangnya harus dibuat sobat kicau mania ya. Pintu belakang itu menghadap ke muka kita, maksudnya seperti itu. Kalian berikan saja ensel ya, ensel kupu-kupu agar mempermudah kita untuk mengintip gelodok atau membersihkan sarangnya. Nah, waktu indukan murai batu ini bertelur, memang posisinya di sebelah kiri, memang di sebelah sana sobat kicau mania, sampai menetas, sampai menjadi cindilan yang sehat seperti di hadapan kita, seperti di video ini ya, sampai tumbuh bulu jarum, matanya mulai terbuka. Nah, memang di sebelah kiri. Nah, nanti akan kita berikan tips dan solusinya kalau kita ragu ya untuk meninggalkan kandang atau kita beraktivitas dengan pekerjaan kita. Nah, itu bisa kita pindahkan, kita geser anakan murai batu itu ke bagian kanan, pojok kanan, yang mana menurut kita tidak terkena sinar matahari sampai siang hari, tanpa harus merubah bagian atap ya, atau menutup bagian atap. Nah, lebih praktis lagi kalau kalian ragu, kalian tutup, kalian lapis di bagian atap itu, tapi hanya setengah saja sobat kicau mania. Itu lebih praktis, solusinya benar-benar bisa kita cerna. Jadi tidak perlu repot-repot memikirkan sinar matahari yang masuk ke gelodok, nggak masalah. Nah, karena ini sudah kebiasaan kami dari dulu sobat kicau mania, dari beberapa tahun yang lalu memang seperti ini, tinggal kita mengatur. Oleh karena itu gelodok petak yang kita letakkan di bagian depan ini sangatlah mudah kita pantau bagaimana kondisi gelodok itu, kemudian isi gelodok. Nah, apabila kita merasa ada yang kurang, maka kita harus inisiatif sendiri dan berpikir mencari solusinya. Nah, di sini kita akan jelaskan juga. Anggap saja ini bonus sobat kicau mania, karena memang menyangkut pertanyaan kemarin itu, ya kan? Belum kita jawab. Nah, di video ini sekalian kita akan jawab. Om, apakah harus ada sinar matahari yang masuk ke kandang? Nah, perlu kita ketahui sobat kicau mania, sinar matahari ini sangat penting masuk ke kandang. Karena untuk indukan murai batu mereka suka mandi dan berjemur. Itu pada dasarnya seperti keadaan di alam seperti itu, ya. Otomatis mereka itu bisa membakar lemak sobat kicau mania, jadi tidak kegemukan. Kemudian adalah fungsinya, kalau sinar matahari menyinari gelodok, gelodok itu akan tetap kering, tidak lembab, tidak berbau, tidak mengandung bakteri, kuman, dan virus. Nah, kemudian kena di posisi lantai atau bagian pasir, nah itu juga bisa mematikan kuman, meminimalisir racun atau virus dan bakteri yang menempel di sekitar alas kandang. Jadi tidak terlalu lembab. Ada unsur keringnya juga sobat kicau mania, itu dibutuhkan murai batu demi kenyamanan mereka agar tidak mudah terserang penyakit. Itulah jawabannya. Kemudian kalau sinar matahari yang masuk, otomatis kandang sedikit terang. Jadi kita posisinya itu bisa melihat keadaan kandang itu dengan keadaan yang benar-benar terang, tidak gelap. Nah, seperti itulah, sangat efektif untuk peternak murai batu. Apalagi pemula yang ingin belajar ternak murai batu, harap diperhatikan penjelasan kami ini. Nah, selain itu juga fungsi sinar matahari yang masuk ke kandang ini juga untuk trotolan. Ketika mereka nangkring, ketika mereka bisa belajar mandi, belajar terbang, mereka juga suka berjemur. Nah, itulah jawabannya. Otomatis trotolan pada sehat. Nah, trotol lolo induk ini memang butuh sinar matahari yang masuk sobat kicau mania. Kalau tidak ada sinar matahari, maka badannya akan sedikit lesu dan lemas. Nah, itulah penjelasan-penjelasan kami, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, khususnya untuk para peternak pemula. Atau kita di sini sharing ya, intinya sama-sama kita belajar. Nah, selanjutnya akan kita tarik anakan murai batu ini. Kalau kita merasa ragu, seperti inilah tutorialnya sobat kicau mania. Kita buatkan satu lubang sarang lagi di sisi sebelah kanan yang menurut kita tidak terkena sinar matahari namun tetap nyaman. Tinggal kita pindahkan saja setelah kita buat lubang pusaran, atau bahasanya itu lubang sarang. Nah, itu lebih tepatnya.
Nah, kemudian untuk pola makan di sini kita pakai jangkrik dan kroto karena itulah yang menurut kita paling aman dan efisien. Nah, untuk anakan murai batu seusia ini dibutuhkan kroto 50% berbanding dengan jangkrik 50%. Artinya pemberian di pagi hari itu boleh jangkrik kroto, siang hari boleh juga jangkrik kroto, dan juga di sore hari menjelang maghrib boleh juga jangkrik kroto. Atau di saat sore hari cuaca sedikit mendung dan sering hujan, boleh kalian tambahkan ulat Hongkong sedikit saja, sekitar 6 ekor atau 8 ekor untuk 3 cindilan seperti ini. Nah, setelah mereka ini kita pindahkan seperti ini, dipastikan aman. Selanjutnya boleh kita teteskan air aqua ya, agar mereka tidak dehidrasi, tidak kehausan. Mereka butuh cairan. Oleh karena itu juga boleh kita tambahkan kroto. Kroto itu mengandung banyak cairan. Nah, setelah kita pindahkan terlihat mereka sedikit nyaman sobat kicau mania. Minimal tidak kepanasan di bagian kepala dan bagian sekitar matanya, karena bagian itu sering terkena sinar matahari ya, baik di pagi hari maupun di siang hari. Nah, apabila kalian tidak mengganti atap, maka itulah solusinya seperti yang kami lakukan ini. Nah, selanjutnya kita akan teteskan saja air aqua, air masak atau air matang. Kita berikan 2 tetes atau 3 tetes langsung ke mulutnya. Hal ini kita lakukan karena agar mereka ini tidak dehidrasi ya, mereka butuh cairan. Nah, itulah jawabannya. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.